Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bab 3, sumber nilai-nilai Islam. Di sini saya sebagai moderator Agus Jamas dan teman saya Muhammad Rizky yang akan membacakan. Silakan Muhammad Rizky untuk dibacakan terlebih dahulu poin-poinnya. Oke, terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologis berasal dari kata ro'a, yang Quran yang berarti bacaan. Quran surah Al-Qiyamah 291 ayat 17 sampai 18 diterangkan, Al-Quran adalah kalam Allah mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Klasifikasi ayat berdasarkan nuzul. Al-Quran terbagi atas dua golongan yang masing-masing disebut. Pertama, ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah? Ayat-ayat makkiyah yaitu yang meliputi 19 atau 30 juz, terdiri atas 86 surah, 4.780 ayat. Dan yang kedua adalah ayat-ayat madaniyah. 9 ayat-ayat madaniyah meliputi 11 atau 10. Isi Al-Quran terdiri atas 28 surah atau 1456 ayat. Kandungan isi Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah. Dan selanjutnya ada kedudukan dan kehujahan Al-Quran. Itu dan kehujahan Al-Quran.
Kedudukan Al-Quran dalam sistem nilai Islam adalah sebagai sumber utama dan pertama Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan hujjah, yaitu seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebelum ia meneliti dan membahas ayat-ayat Al-Quran. Fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup orang-orang yang bertakwa secara rinci. Al-Quran menyebut dirinya sebagai hudan. Diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 2 dan surat Al-Furqan ayat 185. Dua, Al-Quran sebagai kitab. Terakhir, berfungsi sebagai korektor terhadap persoalan-persoalan yang oleh kitab-kitab Taurat dan Injil. Contohnya mengenal Trinitas dijelaskan dalam juz 5 ayat 73. Mukjizat Al-Quran, yaitu keindahan bahasa, pemberitaan mengenai masa lalu yang terbukti kebenarannya secara arkeologis, ramalan tentang masa depan yang ternyata memang kemudian terjadi, kandungannya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah. Sunnah secara etimologis berarti tradisi atau kebiasaan Nabi, sedangkan secara terminologis menurut ahli ushul fikih sunnah yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan fi'liyah, perkataan qauliyah, dan ketetapan taqriyah yang berkaitan dengan hukum. Fungsi sunnah. Fungsi sunnah dalam hubungan dengan Al-Quran adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia ajaran-ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, diterangkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Klasifikasi hadis. Hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir dan ahad. Yang dimana mutawatir yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang banyak yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta, dan ahad yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 3 golongan, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Rizky Jamas. Oke, terima kasih untuk Muhammad Rizky. Baik, saya akan melanjutkan poin 3, yaitu ijtihad. Kualifikasi mujtahid secara umum adalah muslim yang berakal sehat dan merdeka. Namun secara moral, seorang mujtahid haruslah seorang yang cerdas, adil, dan waras. Pengertian ijtihad seakar kata dengan juhad, jihad, dan mujahadah yang artinya kesungguhan dan usaha keras. Ijtihad dalam pengertian yang luas berarti penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadis. Ragam metode ijtihad. 5. Ijma. Ini ijma itu 5 nih anjir. Ijma, qiyas, istihsan, maslahah, istishab, urf, dzariyah, madhab, sahabil, syar'un, man qablana, dan ta'arud ad.
dilalah. Tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mustahil. Dan yang kedua, mujtahid muntasib. Yang ketiga, mujtahid al-muqayyad. Yang keempat, mujahid at-tarij. Yang kelima, mujahid al-firya. Dan terima kasih. Mungkin kami dari kelompok 3 cukup sampai sini menerangkan tentang nilai-nilai sumber Islam. Selebihnya kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Agus Jamas dan teman saya Muhammad Rizky selaku pembaca mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.